Apa sih kasio itu? Kantin merupakan sebuah ruangan dalam sebuah gedung umumnya yang dapat digunakan pengunjung untuk makan, baik makanan yang dibawa sendiri maupun yang dibeli di sana. Kantin sendiri harus mengikuti prosedur tentang pengelolaan dan menjaga kebersihan kantin. Makanan yang disediakan kantin seharusnya bersih dan halal. Jenis makanan yang disediakan pun harus memenuhi 4 sehat, 5 sempurna. Biasanya pembeli harus mengantri dalam sebuah jalur disediakan untuk membeli makanan. Dan fitur apa saja sih yang ada di kantin? Nah, di sini saya membuat fitur yaitu pengelolaan data pelanggan. Ada menu kantin yang nanti terdapat kayak tambah data menu makanan, hapus juga dan ubah juga ya. Terus ada transaksinya dan ada pesanan dan cetak laporan. Dan tak perlu berlama-lama lagi, sekarang kita akan masuk ke sesi demo. Oke, lanjut. Baiklah, sekarang kita sudah berada di tampilan awal kampus kantin Unjani. Nah, di sini untuk tampilan awalnya akan disediakan langsung ke menu login. Karena di sini saya tidak membuat kayak menu dashboard atau home seperti itu ya. Dikarenakan saya berpikirnya itu untuk sistem kasio ya, itu langsung saja ke menu login karena yang dashboard seperti itu kurang diperlukan ya. Oke, kita langsung saja ke mencoba sistem loginnya ya. Di sini merupakan data yang sudah terdaftar dan sekarang kita coba memasukkan data yang tidak terdaftar seperti Unjani dengan password apa ya? 1 2 3 4 5 6. Oke. Sekarang kita coba untuk login. Maka username atau password salah ketika memasukkan data yang salah. Seperti itu. Sekarang kita masukkan data yang betul. Dengan nama username-nya Arik Fauzan dengan password 1 2 3 4. Setelah melakukan login, maka akan menampilkan dashboard dari data pelanggan. Dan sekarang kita akan mencoba semua fitur yang berada di data pelanggan ya. Kita coba dulu untuk tambah pelanggan. Di sini kita masukkan nama pelanggannya Unjani. Jenis kelaminnya pria, nomor handphonenya 2021, alamatnya Cimahi. Oke, kita coba langsung tambahkan. Maka dengan nama Unjani, terus jenis kelamin pria, nomor handphone 2021 sudah terdaftar ya. Sekarang kita coba untuk melakukan perubahan data dengan melakukan action edit. Sekarang nama Unjani ini kita ubah menjadi informatika. Unjani dengan jenis kelamin masih pria aja. Untuk nomor handphonenya coba kita ubah jadi 22. Untuk alamatnya kita ganti jadi Cimahi Jaya. Biar semangat gitu, Jaya. Oke, kita langsung aja kita edit. Dan nama informatika Unjani, jenis kelamin pria, nomor handphone 2021 sudah terubah, oke? Dan sekarang kita hapus. Bagus sekali ya, udah ditambahin, diedit, sekarang dihapus. That's good. Oke, kita hapus aja. Kita hapus dan datanya sudah hapus, dan di sini dapat notifikasi pelanggan telah dihapus ya. Oke. Dari sini sekarang kita coba untuk fitur search-nya pada data pelanggan. Biasakan kita coba pencari nama Arik. Nah, data yang dicari dengan nama Arik akan tampil. Jadi berhasil ya. Dan sekarang kita coba ke menu kantin. Ada apa saja sih di menu kantin? Nah, ada tambah menu, terus ada harganya, dan action hapus, dan action edit ya. Sekarang kita coba untuk menambahkan menu ya.
Dan sekarang kita coba masukkan namanya cendol dawet. Cendol dawet dengan harga 12.000 aja gitu ya. Sekarang kita tambahkan, kita coba cari cendol, masih cendol. Oke, nah dengan nama cendol dawet dan harganya 12.000 sudah berhasil ditambahkan ya. Dan sekarang semisalkan nih harganya itu naik nih, kita ubah nih di datanya. Nah, di harga 12.000 ini kita coba ganti jadi 20.000 misalkan. Oke, kita coba edit. Dengan cendol dawet harganya berubah menjadi 20.000. Oke, kita coba. Ternyata misalkan cendol dawetnya itu barangnya udah nggak dijual lagi nih di kantin ini. Oke, kita hapus aja datanya. Oh baik. Sekarang kita hapus dan cendol dawet sudah berhasil dihapus di menu kantin. Hehehe. Oke, berarti sudah berhasil ya. Dan sekarang kita coba untuk melakukan transaksi pemesanan. Nah, sekarang kita sudah berada di tampilan pesanannya, data pesanan. Kita coba untuk melakukan tambah dengan masukkan dulu nama pelanggannya siapa ya. Coba pelanggan Aliku. Kita masukkan menu apa saja yang dipesan, misalkan cilok hot Bapak 1, tambahin lagi teh manis Bapak 2, nggak apa-apa biar banyak minumnya. Oke, sekarang kita masukin lagi goreng tempe Bapak 1 aja, takut kekenyangan. Sekarang kita coba tambahkan. Nah, pesanan telah ditambahkan, maka akan masuk di sini. Nah, ada goreng tempe, terus ada cilok hot, dan ada teh manis. Dengan dibuat tanggalnya pada sekian, dengan total sekian ya. Dan dari hasil pemesanan ini, sebelumnya, karena pesanan ini biasanya ya itu melakukan kalau misalkan kita di Alfa itu melakukan scan barcode. Jadi kalau di sini kita coba untuk melakukan penambahan pesanannya itu dengan nama pesanan seperti itu ya. Sekarang dari hasil ini maka data yang tadi baru saja dipesan akan masuk ke transaksi dengan ID transaksi sekian, dengan total yang harus dibayar sekian, dan statusnya belum dibayar ya karena tadi baru melakukan pemesanan. Sekarang kita coba untuk bayar sebesar 14.000 bayar. Nah, maka akan tampil dari transaksi telah selesai. Baiklah, sekarang kita akan coba untuk melakukan cetak laporan data pelanggan aja gitu ya. Oke, kita coba cetak laporan data pelanggan. Kita download dulu. Kita coba buka IDM dulu. Oke, kita coba buka. Oke, kita coba di sini ada pelanggan setiaku, pelanggan Aliku, dan pelanggan setia Unjani, dan jenis kelamin pria, nomor handphone Cianjur Jaya. Dan sekarang kita bandingkan dengan data dari sistemnya apakah sama. Ada 3 data, Aliku dan setia Unjani, dan data pada sistem pun semua sama. Sekarang kita coba untuk menu ya. Oke, kita coba buka lagi, open. Nah, data menu makanan kantin Unjani, yaitu ada nama menu makanan, terus harganya, yang biasanya kalau misalkan kita dicetak ini bisa ditempel di gerobak atau apa gitu ya, mungkin di jidat penjualnya ya, maaf penjual. Nah, kayak gitu.
seperti itu. Dan di sini ada harga penjual dan sebagainya. Dan oke, sekarang kita coba yang pesanan. Ada pesanan apa saja seperti itu. Kita buka IDM lagi. Nah, ya yang tadi kita pesan datanya seperti Alik Setiaku, terus ada pelanggan Aliku yang memesan Batagor Cihuy teh manis dengan jumlah sekian, dengan total sekian, maka akan tampil seperti itu. Dan kurang lebih untuk laporan transaksi pun kurang lebih hampir sama ya, akan menampilkan data yang sudah terjadi. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi pembahasan programnya yang berjalan pada sistem kasir kantin Unjani, dan let's go! Dan baik, sebelum saya menjelaskan mengenai shortcode hasil dari aplikasi yang sudah kita demokan tadi, saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai database yang berjalan pada sistem tersebut. Sekarang kita coba akses localhost-nya. Localhost kasih localhost php myadmin. Lupa, bukan masuk ke websitenya. Nah, kita masuk ke localhost php myadmin. Di sini nama database-nya yaitu kasir. Nah, ini merupakan tabel-tabel yang terdapat pada database kasir, di mana ada tabel menu, tabel pelanggan, tabel pesanan, terus ada tabel transaksi, ada tabel user. Kita fokus ke, sekarang kita coba untuk yang menu. Untuk tabel menu menampung seperti nama-nama menu, harga, dan ID-nya ya, yang seperti tadi yang sudah ditampilkan ya. Dan di tabel pelanggan itu ada nama pelanggan, jenis kelamin, nomor HP, dan alamatnya. Terus ada pesanan. Untuk pesanannya tadi ketika ada pesanan seperti apa, melakukan proses pemesanan ya maksudnya. Terus ada kode pesanannya, menu ID, nama pelanggan, user ID, jumlah, dibuatnya kapan. Terus ada di transaksi, ada ID transaksi, total, terus yang dibayarnya berapa, terus kembaliannya, ada kembalian atau tidak. Terus di sini ada minus, kalau misalkan kita memasukkan nilainya itu kurang ya, maka akan di sini minus 2000 atau kurang 2000 seperti itu. Dan ada statusnya 1 seperti itu. Dan terakhir ada tabel user, di mana di sini terdapat ID user, terus ada nama usernya, terus ada password dan hak aksesnya. Dimana untuk nama user sendiri yang tadi dipakai untuk username-nya, untuk passwordnya saya tidak memasukkan string ya, karena untuk menghindari dari dan di sini terdapat hak akses, dimana kedepannya saya akan coba untuk mengupgrade lagi ya, buat mengisi waktu kosong lah ya, untuk mencoba mengupdate atau mencoba ya, saya hitung-hitung sambil latihan lah ya. Kita coba kayak nambahin pemilik kantinnya dan lain-lain. Dan baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai shortcode sistem aplikasi kasir kantin Unjani, di mana sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai database-nya dan tabelnya ada apa saja. Dari hasil tabel tersebut akan disimpan di mana ya. Dan sebelum saya mulai memperjelaskannya, di sini saya akan menjelaskannya secara simpelnya saja ya, secara ringkasnya saja. Dikarenakan di sini terlalu banyak, takutnya memakan banyak durasi ya. Jadi pertama, untuk menghubungkan database dan sistem yang saya buat, yaitu pada bagian config database, dan di sini tinggal dimasukkan saja pada bagian database, dan nama database-nya dimasukkan
kasir, karena nama database yang saya gunakan yaitu pada database kasir dengan username root dan hostname-nya localhost, seperti itu. Ini berlaku untuk lokal ya, beda lagi pada saat untuk di hosting. Dikarenakan pada saat melakukan hosting, pada bagian database harus diubah juga. Terus setelah melakukan ini, saya akan coba menampilkan pada bagian login. Sekarang di view-nya dulu. Ini merupakan tampilan yang akan tampil pada saat proses login. Dan bagaimana sih sistem yang berjalan pada di dalamnya, di dalam login? Nah, pada saat proses di dalamnya, di mana melakukan pengecekan username dan password, di mana pada saat username dan password sesuai akan didirect ke admin di bagian home. Kenapa di sini ada case 1? Dikarenakan kedepannya saya akan mencoba menambahkan seperti case 2, case 3 yang didirect ke misalkan ke owner atau ke pemilik kantin tersebut dan lain-lain. Dan tidak hanya itu, mungkin kedepannya untuk mengisi waktu luang saya akan coba untuk proses, misalkan pada saat proses penambahan pesanannya, kan ini masih dilakukan secara manual kan ya. Dan mungkin kedepannya saya akan coba untuk menambahkan seperti scan barcode, seperti di Alfa-Alfa gitu loh. Nah, dikarenakan untuk mesin scan-nya terlalu mahal, jadi tidak saya buat. Jadi saya buatnya ya masih dilakukan secara manual gitu ya. Oke, kita kembali lagi. Pada saat proses melakukan pengecekan username dan passwordnya tidak sesuai, maka akan menampilkan pada bagian menampilkan status username atau password yang salah. Dan ketika melakukan proses perubahan data, akan menampilkan kata sandi berhasil diubah ketika proses perubahan data selesai atau sesuai. Kita lanjut ke bagian ke bagian template. Oke, ketika kita masuk ke login, berarti kita mengakses apa saja sih yang ada di admin. Oke, kita bagian sini ya. Nah, ini dia. Dimana di sini adalah mengatur bagian header, navbar, sidebar, dan footer pada bagian admin ketika sudah melakukan proses login tadi ya. Seperti halnya di bagian sidebar yang mengatur bagian sampingnya dan lain-lain. Seperti itu. Ketika berhasil akan menampilkan seperti ini. Dan kita akan coba untuk melihat apa sih isi dari template admin sidebar yang di sini. Kita coba cari template. Nah, sebenarnya template-nya di mana ya? Harus teliti. Nah, ini dia. Template admin sidebar. Dan di sini merupakan tampilan dari template admin sidebar, di mana pada template admin sidebar terdapat menu kantin kan tadi, terus ada home yang untuk menampilkan data pelanggannya, terus ada transaksi, pesanan, dan cetak laporan. Terus kenapa sih pada saat mencetak laporan tidak langsung diarahkan? Dikarenakan pada saat mencetak laporan akan menampilkan beberapa pilihan seperti pelanggan, menu, pesanan, dan transaksi. Jadi apa saja yang mau dicetak gitu. Pada saat mencetak data pelanggan, maka akan menjalankan report PDF export pelanggan, dan untuk menu akan menjalankan report PDF export menu resto, dan lain seterusnya. Kurang lebih sama. Terus pada saat menjalankan home, akan menjalankan home yang menampilkan data pelanggannya, terus yang ini resto, dan ini akan menjalankan yang transaksi, dan ini yang pesanan ya.
Dan sekarang kita coba untuk melihat bagian view home-nya. Dan di sini pada bagian sini akan menampilkan dashboard, data pelanggan, ID. Dan kenapa di bagian sini hanya menampilkan bagian ininya saja, dan kenapa tidak melakukan proses data yang akan ditampilkannya? Dikarenakan saya menyimpannya pada bagian view admin di bagian atas, dan di sini adalah proses yang berjalan pada view home adminnya ya. Seperti halnya melakukan proses pencarian, terus ada melakukan proses update, dan ketika proses hapus, dan ketika proses update selesai. Dan untuk menu resto ya kurang lebih sama. Ini, nah ini adalah proses untuk loginnya ya. Dan ini untuk proses delete, yang dimana kayak menghapus menu, hapus pesanan, hapus transaksi, dan sebagainya. Dan melakukan proses update-nya. Dan ini report seperti melakukan report atau pencetakan laporannya. Seperti kan tadi ada Excel, ini yang untuk Excel-nya. Terus ada yang PDF. Jadi sesuai kebutuhan gitu. Dan di sini misalnya kita contohkan satu ya. Ketika melakukan function, melakukan proses yang dipilihnya itu yaitu yang transaksi gitu. Pada saat melakukan proses transaksi, nih cash, menu transaksi, nah akan menjalankan export menu, export menu, nah export menu, dimana di dalamnya terdapat data menu kantin Unjani dan data lainnya yang jadi datanya itu langsung ditampilkan kepada PDF-nya ya. Dan baik, untuk presentasi dan demo aplikasinya saya rasa cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf.